Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita akan melakukan tepuk semangat ya, biar kalian lebih semangat lagi. Oke, tirukan saya seperti ini. Tepuk semangat. 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 Nah, kalau sudah tepuk semangat, kita pada hari ini harus belajar lebih semangat. Oke? Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu keanekaragaman hayati? Belum tahu. Nah, kalau belum tahu kita akan membahasnya di sini. Nah, keanekaragaman hayati adalah keragaman makhluk hidup di bumi, yaitu mencakup tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Nah, makhluk hidup itu adalah seperti tumbuhan, hewan, manusia juga termasuk adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu apapun yang ada di bumi yang bisa tumbuh dan berkembang. Nah, itu yang dimaksud dengan makhluk hidup. Jenis-jenis makhluk hidup. Nah, di sini ada jenis-jenis makhluk hidup. Contohnya adalah ada flora dan fauna. Flora adalah tanaman, sedangkan fauna adalah hewan. Contoh dari flora, apa yang tahu? Siapa yang tahu? Flora. Nah, flora itu adalah tanaman. Contohnya seperti tanaman anggrek, bunga bangkai, kaktus, dan lain-lain. Hewan. Nah, apa itu contohnya hewan? Hewan seperti hewan rusa, kelelawar, monyet, dan lain-lain. Nah, sebelum kita melanjutkan ke bab pentingnya menjaga kelestarian makhluk hidup, kita akan tepuk semangat lagi ya, seperti tadi, agar kalian tetap semangat. Oke, tepuk semangat. 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 Nah, sekarang kita lanjut ke pentingnya menjaga kelestarian makhluk hidup. Nah, sekarang ada pentingnya menjaga kelestarian makhluk hidup. Apa pentingnya? Nah, pentingnya adalah apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Dengan adanya keberlangsungan atau pelestarian dari hewan dan tumbuhan, akan terjadi keseimbangan ekosistem. Jadi, misalnya tumbuhannya tidak ada, tumbuhannya itu mati. Apakah hewan bisa makan dari tumbuhan itu tadi? Kan tidak bisa. Nah, contohnya seperti itu. Jadi gini anak-anak, kalau seandainya tumbuhan seperti rumput, ketika rumputnya mati, apakah hewan seperti sapi, kerbau bisa makan? Kan nggak bisa. Nah, itu contohnya. Kenapa kita harus bisa menjaga kelestarian lingkungan dan kelestarian makhluk hidup. Sedangkan kalau tumbuhannya itu tadi mati, sapi tidak bisa makan, apakah sapi bisa hidup? Kan enggak. Nah, akhirnya kita sebagai manusia, kita juga membutuhkan dari hewan tersebut. Kan kadang kita dari hewan tersebut itu bisa dijadikan makan kita ya, olahan daging gitu kan. Kalau tidak ada tumbuhan, nah, sapi juga tidak ada, kita juga tidak ada makanan dari hewan itu tadi. Untuk bab kali ini, bab tentang keanekaragaman hayati, apakah dari kalian ada yang ditanyakan? Barangkali ada yang belum paham mengenai keanekaragaman hayati. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya akan yang bertanya ke kalian.
Oh, tadi ada yang bertanya, bagaimana cara melestarikan lingkungan? Nah, cara menjaga kelestarian lingkungan adalah seperti kita tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Seperti itu ya anak-anak ya. Kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan kita, nah seperti lingkungan kita kotor, apakah tumbuhan bisa hidup? Tidak kan? Jadi itu pentingnya kita, kenapa harus menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini ada yang ditanyakan lagi. Kalau sudah tidak ada ditanyakan, saya akan mengakhiri untuk pelajaran kali ini pada hari ini. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Nah, kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.